Oke, baiklah. Yang pertama, kita buka collab menggunakan Google Chrome. Kita klik collab, enter. Kita klik open collab untuk membuka project kita. Oke, di sini sudah muncul project kita yaitu analisis komentar TikTok. Pada project kita, project ini menggunakan beberapa library. Ada beberapa. Yang pertama, untuk menginstal Workflow. Workflow digunakan untuk membuat visualisasi dari teks sastrawi. Adalah library stemming bahasa Indonesia, mengubah kata ke bentuk dasarnya. Kemudian ada Pandas SPD, digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Terus ada NumPy SNP, digunakan untuk komputasi numerik seperti aritmatika dan lain-lain. Import Matplotlib SPL, Pplot SPLT adalah library yang digunakan untuk visualisasi dasar seperti grafik batang. Import Seaborn SSNS adalah library visualisasi statistik yang lebih elegan daripada Matplotlib. Import RE digunakan untuk pencarian dan pembersihan teks seperti menghapus simbol, angka, atau pola tertentu. Import RLTK untuk pemrosesan teks. nltk.corpus import stopboard digunakan untuk pemrosesan teks. Dan stopboard untuk kumpulan kata-kata umum seperti dan, di, yang, dan lain-lain yang biasanya kita hapus. Lanjut ke prompt sklearn. Prompt sklearn feature text import convectorizer. Convectorizer digunakan untuk mengubah teks menjadi angka. Jadi teksnya dirubah menjadi suatu angka, sebuah angka. Terus LNTK tokenize import reject tokenizer. Tokenizer ini digunakan untuk memotong kata, cocok untuk pembersihan teks dan memisahkan kata secara fleksibel. Terus menggunakan smooth. Smooth ini digunakan untuk apabila ada data yang oversampling, jadi digunakan smooth yang tidak seimbang. Dari dataset yang tidak seimbang bisa menggunakan smooth. Ada juga untuk uh, mesin learningnya ada dirubah menjadi data test dan data uji, data latih dan data uji. Misalkan data. Terus skill metrik digunakan untuk menghitung akurasi dan membuat laporan evaluasi seperti precision recall F1 score. Yang terakhir yaitu multinomial MB, Knight Bayes multinomial MB. Model ini diklasifikasikan untuk teks seperti sentimen atau spam detection. Oke, lanjut kita hubungkan Google Colab dengan Drive, yaitu dengan prompt google.colab import drive, drive mount. Mount ini adalah menghubungkan dari Drive. Ya, kita running. Oh, ini. Connect to Drive. Lanjutkan. Ini sudah terhubung ke Google Drive. Selanjutnya kita membuka file datasetnya. Di sini import pandas SPD tadi, data pd.read.csv. Oh, ini saya hubungkan ke Google Drive tadi. Buka file Drive, di My Drive, dataset, komentar TikTok. Kita copy paste, kita tempel di sini. Langsung kita running. Nah, dia muncul seperti ini. Ini komentar TikToknya yang sudah saya kumpulkan sekitar 100 dataset. Ini sentimennya. Ini random ini mungkin terjadi karena di file Excelnya di sini. Nih, mungkin ini karena kosong-kosong di sini. Jadi dia terbaca seperti itu. Ini datasetnya saya kumpulkan sekitar 100 dataset yang
telah dilabeli. Oke, lanjut. Ini. Setelah itu, pertama kita melakukan data understanding. Data understanding ini adalah mengetahui karakteristik dari data yang akan kita olah. Pertama, data di types untuk mengetahui tipe data kita atau karakteristiknya. Nah, ini kebetulan ini sudah objek. Ini sudah objek. Float ini karena eh, yang masih nama yang kosong tadi. Nanti kita hapus. Lanjut untuk dataset. Ini kita silang dulu. Dataset. Dataset ini ada sekitar 100 tadi mengetahuinya. Data drop NA untuk menghapus data yang terdouble. Bukan ini untuk menghapus data. Di sini kita menggunakan data.drop.na digunakan untuk mengetahui apakah ada data yang kosong atau missing values. Di sini tidak ada data yang kosong. Lanjut untuk melihat apakah ada data yang duplikat atau tidak, atau data yang terdouble. Kosong, tidak ada. Lanjut ke import pandas SPD, data red CSV, kita menghapus yang unnamed tadi, yang ini. Nah, ini kita hapus dengan menggunakan link seperti ini. Data head ini untuk memunculkan 5 data teratas. Jadi dia sudah seperti ini, tidak ada lagi yang unnamed ini. Lanjut lagi, kita lihat lagi data di types-nya. Nah, sekarang dia sudah menjadi objek yang bisa kita proses. Nah, lanjut ke data describe. Data describe di sini count-nya, baris datanya tetap miliki 100. Nilai uniknya juga ada 100. Sama. Ini ada sentimennya ada 3 karena ada nilai sentimen positif, negatif, dan netral. Untuk topnya ada di nilai positif ini. Karena mungkin positif yang paling banyak sih ulasannya. Frekuensinya ini nah 41. Oke, sekarang lanjut untuk prepositioning text. Pertama, kita lihat data headnya atau 5 data teratas. Dari sini. Ini. Kemudian kita rubah teks menjadi lower atau merubahnya dari huruf besar ke huruf kecil supaya lebih mudah untuk kita olah. Di sini dari data komentar TikTok ini str lower kita rubah menjadi str lower. Seperti ini. Dia menjadi memang tidak terlalu kelihatan, tapi di sini dari huruf ini nah sudah kelihatan. Lanjut, kita install Sastrawi tadi. Kemudian kita melakukan stop word. Oke. Setelah kita mengubah teks menjadi lower, sekarang kita melakukan install Sastrawi. Oke. Setelah diinstal Sastrawinya, kita melakukan stop word. Di sini stop word digunakan untuk menghapus kalimat-kalimat seperti dan, di, yang, dan lain-lain yang digunakan untuk pemrosesan teks agar lebih baik. Di sini kita import Sastrawi. Sebelumnya kalian bisa import library di sini. Dia juga akan mengimport function yang ada di dalam library Sastrawi itu sendiri. Kemudian kalian buat variabel more stop word. Masukkan list kosong ini. Kemudian juga ada langsung ini dia stop word, new arise, stop word remover. Tiga variabel ini dari ketiga function ini sama fungsinya, yaitu untuk menghilangkan kata yang memiliki bobot yang rendah. Oke, langsung saja kita terapkan fungsinya, itu depth stop word str string. Ini kita return. Kemudian kita terapkan data komentar TikTok ke stop wordnya. Kita running, setelah kita running, dia sudah menghapus kata-kata seperti dandi dan lain-lain. Oke, lanjut untuk tokenisasi. Tokenisasi ini adalah memecah kalimat menjadi kata. Oke, tokenize.
Nah, seperti ini. Dari kalimat seperti ini, dia menjadi terbelah menjadi kata dari data komentar ini. Split di sini ya fungsinya untuk memisahkan tiap-tiap kata. Oke, lanjut. Kita stemming. Stemming di sini digunakan untuk mengubah kata dasar. Ya, kata dasar yang misal bermain itu kan dari kata main seperti itu. Sini from Sastawi, steamer factory, import steamer factory. Kita lakukan dari sastrawi tadi. Langsung kita terapkan dari komentar TikTok. Kita menggunakan factory, steamer, do, dan kita melakukan perulangan di sini untuk for in for where in komentar TikTok ini. Langsung kita terapkan juga dari tokenisasi tadi, kita apply ke stemming. Ini juga kita lakukan untuk datasetnya. Ini seperti ini. Langsung kita running. Nah, dia seperti ini. Dari 100 dataset yang kita kumpulkan. Ini, lanjut. Oke, lanjut di sini. Kita lihat data head-nya seperti ini. Oke, tapi di sini masih dia belum memunculkan sentimennya di sini. Jadi kita gabungkan kedua kedua data yang berbeda. Di sini kita buat dua atribut. Atribut 1 dan atribut 2. Atribut 1 memiliki dataset ini dari Google Drive. Ini untuk data komentar TikTok. Dan atribut 2 ini juga sama. Atribut ini digunakan untuk sentimen. Kemudian kita buat ATT2 dan menggunakan AT2 karena hanya sentimen, kita beri di ini sentimen karena sentimen yang akan kita masukkan dari sini. Lanjut kita buat data clean, kita menggunakan pd.concat, kita buat at1 dan att2 yang ini. Kemudian di luarnya kita buat aksis 1. Lanjut running. Kemudian kita rubah kalimat positif dan negatif ini menjadi angka. Kita buat data clean, replace positif menjadi 1 dan negatif menjadi 0. Oke, lanjut. Cara ini seperti ini. Nah, di sini masih ada nilai netral. Kita akan hilangkan nilai netral ini. Kita hapus sentimen netral. Ini data clean, sentimen tidak sama dengan sentimen netral. Kita running. Nah, sentimen netralnya sudah dihilangkan. Oke, selanjutnya kita ke visualisasi kata. Di sini um, kita pisahkan dulu dari data negatif dan positif. Data negatifnya, data clean. Kita buka list, data clean, sentimen sama dengan 0. Untuk data positif, data clean, kita buat list, sentimen sama dengan 1. Nah, di sini untuk memvisualisasi katanya, menggunakan workload yang sudah kita install tadi. Sini ada alt text S0, S0. Artinya ini kan untuk mengambil data negatif dari komentar TikTok yang memiliki sentimen negatif. 0 kan di sentimen negatif. Seperti ini. Info in negatif komentar TikTok. Kemudian ini untuk visualisasinya menggunakan warna merah dengan lebar 1000 dengan mode RGBA, background colornya warna putih, jangan lupa di generate. Ini untuk fix size-nya 9,6. Ini linear atau negatif. Langsung kita running. Oh ya, di sini kita running terlebih dahulu ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kurang, tidak, ini kualitas, khawatir. Ini masuk dalam kata negatif visualisasi. Lanjut untuk visualisasi kata positif sama. Hanya membedakannya seperti ini dari alt text tadi ini kosong, ini 1. Karena ini ngambil data dari komentar TikTok yang memiliki nilai negatif dan yang ini mengambil nilai positif. Ini juga color map-nya dibedakan menjadi warna biru dengan lebar 1000, mode RGBA, jangan lupa di generate. Big size-nya 9,6. Seperti ini sangat bagus, ini gratis.
download lagi. Selanjutnya menghitung jumlah dari sentimen negatif dan positif. Di sini ada data clean buat list sentimen values, hitung, kita hitung seperti ini. Jadi di sini sentimen positifnya 41 data dan sentimen negatifnya ada 34 data. Munculkan data head lagi. Nih. Lanjut untuk memvisualisasikan kata positif dan kalimat positif dan sentimen positif dan negatif. Sini Seaborn SNS tadi visualisasi dari jumlah data yang telah dihitung tadi. Ini menggunakan fixed size 5,3 sentimen warna merah dan untuk sentimen negatif warna merah dan positif 1 menggunakan warna light sky blue. Jadi judulnya, label, dan ini seperti ini. Di sini jumlah kalimat sentimen negatif lebih tinggi dari sentimen negatif. Oke, sekarang kita lanjut ke data preparation. Di sini kita import skill and model selection import untuk train test kit. Tadi memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Untuk di variable X menyimpan data clean komentar TikTok dan Y data clean menyimpan sentimen. Xtrain, Xtest, YTrain, YTest ini maksudnya untuk 15 data tes, sisanya 85% untuk data training. Oke, kita running. Ini selanjutnya menggunakan count factorizer untuk mengubah teks menjadi nilai angka atau numerik. Sini from skillon feature extraction text import count factorizer. Nih. Seperti ini. Oke, lanjut untuk melakukan oversampling menggunakan smooth pada data latih. Karena tadi kan di sininya seperti tidak seimbang ya, jadi diseimbangkan menggunakan smooth pada data latih. Seperti ini. Terus untuk kita visualisasikannya hasil dari data resampling tadi. Seperti ini. Nah, jadi dia jadi setara seperti ini. Lanjut untuk ke modeling. Oke, selanjutnya kita ke modeling. Di sini kita menggunakan light bias multinomial MB. Multinomial MB ini digunakan khusus untuk teks seperti itu ya. Ini import scalar, light bias, import multinomial dari oversampling, dari smooth, dari yang telah kita lakukan ini tadi. Resampling tadi. Ini extrain, resam, YTrain, put smooth, extrain, fake, YTrain, INT. Oke. Oke, langsung. Dan kita buat YPrep, net bias, model predict, X test fake ini untuk memprediksi. Lanjut untuk evaluasi model, kita melakukan ini, metrik, akurasi, dan klasifikasi laporan. Ensure kita masukkan X test, YINT, lanjut ke evaluasi model, akurasi skor, Y-test, INT, dan YPrep. Classification report, NT, ini langsung kita print akurasi model net biasnya, akurasi, print laporan klasifikasi rep seperti ini. Nah, ini dia langsung muncul akurasi model net biasnya 0,75. Ini laporan klasifikasinya dari precision, recall, F1 score, dan support. Untuk sentimen negatifnya dari ini nilainya, dan akurasinya 0,75 atau sekitar 75%. Ini cukup tinggi. Lanjut ke terakhir pengujian model. Di sini kita new text atau masukkan teks baru menggunakan ini factorizer transform untuk memprediksi teks barunya. Ini tadi saya coba, misal teks barunya kita masukkan. Program ini bagus karena meningkatkan semangat
belajar dari siswa. Oke, kita enter. Nah, ini dia langsung muncul sentimennya positif. Kita coba lagi, masukkan teks baru. Program ini, program ini buruk karena menghabiskan menghabiskan dana yang cukup banyak, besar. Negatif. Langsung mengetahui bahwa ini adalah sentimen negatif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari program saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.